Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Akan banyak sekali video yang membuatmu penasaran. Oleh karena itu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. So, di video kali ini, saya akan kembali membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul tentang demo bubarkan DPR berujung maut. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan karena mereka suka kegelapan. Orang-orang bilang roh yang mati dalam keadaan terinjak, tercekik, atau terbakar amarah jarang bisa pergi dengan tenang. Apalagi jika kematiannya terjadi di tengah-tengah ribuan orang penuh kebencian dan dendam. Konon, arwah seperti itu akan terus mencari suara-suara kebenaran, suara keadilan yang tak pernah sampai kepadanya. Dan malam itu, suara itu kembali terdengar tepat di depan gedung megah tempat rakyat menuntut agar DPR dibubarkan. Tanggal 29 Agustus, ribuan orang turun ke jalan. Jakarta mendidih oleh teriakan mahasiswa, aktivis, buruh, hingga masyarakat biasa. Spanduk raksasa membentang, bubarkan DPR, suara rakyat, suara Tuhan. Suara toa menggelegar, ribuan mulut bersatu melawan keserakahan penguasa. Asap hitam dari ban terbakar menutup langit sore, membuat cahaya matahari oren tampak redup. Di tengah kerumunan itu ada Bima, mahasiswa 20 tahun. Ia baru semester 5, idealis, penuh semangat. Bima berteriak lantang sambil mengibarkan bendera alma mater. Kalau hari ini kita diam, anak cucu kita akan menderita. Jangan takut kawan-kawan, suara kita adalah perlawanan. Massa bersorak, tapi di balik semangat itu, garis polisi sudah berjejer. Tameng hitam menghalangi dan senapan gas air mata siap ditembakkan. Suasana makin panas ketika ada yang melempar batu ke arah aparat. Kaca gedung DPR pecah, suara dentuman membuat orang terdiam sejenak, lalu ricuh tak terhindarkan. Gas air mata ditembakkan, orang-orang batuk, mata perih, napas sesak, dorong-mendorong terjadi, ribuan tubuh terjepit. Bima yang berada di barisan depan mulai panik. Ia mencoba mundur, tapi arus massa menekannya maju. Geser, geser, saya nggak bisa napas, teriaknya. Namun tidak ada yang peduli. Semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Di tengah asap pekat, Bima melihat seseorang mahasiswa lain terjatuh. Ia berusaha menolong, tapi justru ikut terhimpit. Saat tubuhnya terinjak berkali-kali, ia hanya bisa menggapai udara dengan jari-jari gemetarnya. Matanya menatap kosong, teriakannya tenggelam dalam hiruk-pikuk. Dan ketika peluru menyelak, satu mengenai dadanya. Napas terakhirnya hanya berupa bisikan lirih, "Jangan biarkan suara kami hilang." Malam setelah demo itu, suasana gedung DPR mencekam. Polisi masih berjaga, tapi beberapa dari mereka mengaku mendengar suara aneh. "Pak, dengar nggak? Kayak ada yang orasi lagi," kata seseorang anggota polisi muda. Suara toa samar terdengar dari dalam halaman gedung, padahal halaman kosong. "Bubarkan DPR, bubarkan DPR." Beberapa menit kemudian, mereka mencium bau anyir darah
Bau itu makin pekat, padahal aspal sudah disiram air. Salah seorang petugas mendadak pingsan setelah melihat bayangan pemuda mengenakan jaket alma mater. Wajahnya penuh darah, berdiri di pagar sambil mengangkat tangan seolah masih berorasi. 2 hari kemudian, seorang driver ojek online bernama Seno melintas depan gedung sekitar pukul 2 dini hari. Jalan sepi, hanya lampu jalan yang redup. Tiba-tiba aplikasinya berbunyi. Ada orderan masuk, titik penjemputan, gedung DPR. Waduh, siapa yang pesan jam segini? Gumamnya. Tapi karena butuh uang, ia tetap menuju lokasi. Sesampainya di depan pagar, ia melihat seseorang pemuda berdiri sambil menenteng spanduk berdarah. Seno mendekat. "Bang, yang pesan ojek ya?" Pemuda itu menoleh. Wajahnya pucat, separuh tengkoraknya retak, mata kosong menatap. Tanpa suara, ia naik ke jok belakang. Tubuh Seno langsung merinding, tapi ia tak berani menoleh. Ia tancap gas, motor melaju cepat. Namun, saat ia nekat melirik kaca spion, sosok itu sudah hilang. Jok belakang kosong, hanya menyisakan bercak darah yang menetes di jalan. Di dalam gedung DPR sendiri, teror lebih menyeramkan. Para staf dan satpam sering mendengar suara kursi rapat bergeser sendiri. Mikrofon di ruang sidang besar tiba-tiba menyala, memancarkan suara teriakan ribuan orang. "Bubarkan DPR." Suara itu menggema sampai lorong-lorong gedung, membuat semua bulu kuduk merinding. Suatu malam, seorang satpam bernama Pak Heri melihat pemandangan yang tak ia lupakan seumur hidup. Saat patroli, ia melihat aula rapat dipenuhi ratusan mahasiswa duduk bersila. Wajah mereka pucat, penuh luka. Di depan berdiri sosok Bima, tubuhnya berlumur darah, dada bolong bekas tembak. Bima berteriak lantang sambil menuding ke arahnya. "Kalian semua akan kami paksa mendengar suara kami." Pak Heri jatuh tertunduk, menangis ketakutan. Saat ia berkedip, aula itu kosong kembali. Tapi lantai masih basah oleh noda darah yang belum sempat hilang. Tidak hanya di gedung DPR, beberapa aktivis yang ikut demo juga ada yang mendapatkan hal aneh. Seorang mahasiswa bernama Rendra bercerita bahwa dia sering bermimpi berada di dalam kerumunan pendemo dan ada satu orang yang berkata padanya, "Jangan berhenti sampai suara kita didengar, agar pengorbananku tidak sia-sia." Seseorang lainnya, Dina, bermimpi didatangi Bima. Dalam mimpinya, Bima berdiri dengan wajah hancur berkata lirih, "Teruskan perjuangan, jangan sampai kita dijajah di negeri sendiri." Setiap tahun ketika tanggal 29 Agustus kembali, teror semakin kuat. Warga sekitar gedung DPR memilih menutup warung lebih awal. Jalanan sepi bahkan sebelum maghrib. Mereka tahu menjelang tengah malam jalanan dipenuhi suara ribuan orang, padahal tidak ada siapa-siapa. Asap putih mengepul menyerupai gas air mata. Dari dalam kabut terdengar teriakan, bentakan, bahkan suara tembakan yang bergema. Beberapa pengendara yang nekat sering mengalami kecelakaan misterius. Motor terjungkal seperti ditabrak kerumunan tak kasat mata. Orang-orang percaya
arwah Bima dan ratusan demonstrasi lainnya masih terjebak dalam demo abadi yang tak pernah selesai. Tamat. Iya, cerita ini hanyalah sebuah karangan, tapi mereka yang sedang menyuarakan keadilan dan bahkan sampai ada yang gugur bukanlah hanya cerita, apalagi karangan. Semoga mereka yang sedang memperjuangkan keadilan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan yang telah gugur semoga diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik menurut agamanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.